Adik, kita bernyanyikan lagu barusan. Setelah itu nanti kita berdoa. Akulah domba sesat, hilang dan terjerat. Dipikulnya bebanku yang berat, dosaku diangkat, dosaku diangkat. Mahkotanya penuh duri, salibnya penuh hina. Kristus Tuhan yang selamatkanku, Dia tanggung dosaku, Dia tanggung dosaku. Dia mati menggantiku, ku beroleh anugerah. Tuhan membenarkan diriku karena kematiannya, karena kematiannya. Sekarang adik-adik boleh semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena pada sore hari ini kami boleh kembali mengikuti siaran ini. Tuhan, kami bersyukur di mana kami yang masih sangat kecil ini kami boleh mendengarkan yaitu satu kebenaran, yaitu Injil Yesus Kristus. Engkau yang begitu berkuasa, Engkau yang maha tahu, Engkau mau menggantikan kami. Kami orang yang berdosa, kami yang seharusnya dihukum di api neraka, tetapi Engkau datang ke dunia ini untuk menggantikan kami. Tuhan, kami yang masih kecil ini, berikan kami pengertian, berikan kami iman, supaya kami boleh percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada sore hari ini, kalau sebentar lagi guru kami akan mengajari kami, akan memberitakan Injil-Mu kepada kami. Tuhan berikan hikmat kepada dia. Begitu juga kepada kami yang masih kecil, Tuhan berikan keteduhan dan hati yang tenang ketika kami mendengarkan firman-Mu. Teman-teman kami Tuhan yang belum ikut bergabung juga, kami memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang menarik mereka untuk boleh beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita bernyanyi satu lagu lagi. Hari ini kita akan mendengar bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang kita akan bernyanyi sebab Dia hidup. Tuhan Yesus itu tidak tinggal di dalam kuburan, tetapi Dia bangkit dan sudah naik ke surga. Sekarang kita bernyanyi satu lagu lagi. Adik-adik boleh kembali lihat di kolom komentar. Kita bernyanyi sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, suatu hari di kota Yerusalem, kota yang indah, kota yang mulia, tiba-tiba ada satu suara yang menakutkan. Suara itu terdengar di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Orang banyak itu sama-sama berseru, berkata, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Hari itu hari Paskah orang Yahudi. Semua orang-orang Yahudi di seluruh dunia datang ke kota Yerusalem. Untuk apakah orang-orang Yahudi datang ke kota Yerusalem? Untuk merayakan Paskah. Tapi hari Paskah ini lain daripada hari Paskah sebelumnya. Hari Paskah ini ada keributan di kota Yerusalem. Seorang manusia yang mukanya sudah tercabik-cabik, sudah berdarah-darah, kepalanya dipakai mahkota duri. Dia dipaksa memikul salib. Orang-orang berseru, "Salibkanlah dia." Hari itu, hari Jumat Agung, ada seorang bapak yang mau merayakan Paskah di Yerusalem. Nama bapak ini Simon. Dia dari kota Kirene. Kirene salah satu kota di Afrika Utara. Simon orang Kirene beserta istrinya, anak-anaknya pergi ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tetapi ketika dia tiba di kota Yerusalem, dia melihat orang banyak yang berseru, berteriak-teriak, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Simon orang Kirene mendekat dan dia melihat seorang yang tenang, tidak berkata-kata. Dia berjalan pelan-pelan, memikul salibnya dengan berdarah-darah di punggungnya, di mukanya, di kepalanya ada mahkota duri. Hari itu Simon orang Kirene tidak tahu apa yang terjadi. Dia mencoba mendekati orang yang memikul salib ini. Dia makin dekat. Dia memandang, makin dia memandang, Simon orang Kirene makin heran. Mengapa dia disiksa demikian? Simon orang Kirene makin penasaran. Kenapa dia disiksa? Orang yang memikul salib itu sebenarnya bukan seorang penjahat. Dia seorang yang tidak berdosa. Dia anak Allah. Dia Allah yang menjadi manusia. Dialah Yesus Tuhan kita. Simon orang Kirene terus mengikut Yesus yang sedang memikul salib. Akhirnya prajurit-prajurit Romawi memaksa Simon Kirene untuk mengganti Yesus memikul salib itu. Karena Tuhan Yesus sepanjang malam sudah disiksa, dicambuk, dia sudah dipakai mahkota duri, tubuhnya sudah berdarah-darah, dia jatuh berkali-kali. Sehingga
tentara Romawi memerintahkan Simon orang Kirene memikul salib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah lelah, darah bercucuran sepanjang jalan menuju Bukit Golgota. Dia terus berjalan. Simon orang Kirene juga berjalan mendampingi Tuhan Yesus. Sambil memikul salib Tuhan Yesus, Simon orang Kirene memandang Tuhan Yesus. Hatinya mulai sedih dan mulai heran. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya tibalah di Bukit Golgota yang disebut Bukit Tengkorak. Di sanalah Simon orang Kirene diperintahkan tentara Romawi untuk meletakkan salib Yesus. Setelah diletakkan salib Tuhan Yesus, Simon orang Kirene mundur ke belakang. Lalu tentara Romawi menangkap Tuhan Yesus dan meletakkan tidur terlentang di atas salib itu. Lalu tentara-tentara Romawi mengeluarkan satu tas yang tua. Waktu dia mengeluarkan tas itu, terdengar suara-suara besi, teng, teng, teng. Dan Simon orang Kirene memperhatikan apa yang dilakukan tentara Romawi. Tentara Romawi mengambil paku-paku yang besar dari tas ini. Oh adik-adik, paku-paku ini bukan seperti paku kita hari ini bulat memanjang. Paku ini segi 4 meruncing. Ini bukan paku untuk bangunan. Ini paku yang dipakai tentara Romawi untuk memaku Tuhan Yesus. Lalu tentara Romawi mengambil martil yang besar. Oh, Simon orang Kirene memperhatikan. Tentara Romawi menempel paku itu ke tangan Tuhan Yesus dan memakunya. Memukul paku itu. Simon orang Kirene menjerit. Oh, kenapa dia dipaku? Kenapa dia dipaku? Akhirnya tangan kiri dipaku, tangan kanan dipaku. Lalu kaki Tuhan Yesus juga dipaku. Kakinya ditempel 2 seperti ini. Lalu diambillah paku yang lebih besar. Tentara Romawi itu tanpa segan, sambil tertawa dia menempel paku ke kaki Tuhan Yesus dan memukul paku itu. Ketok, ketok. Tuhan Yesus menjerit. Wow. Waktu itu orang-orang Yerusalem melihat Tuhan Yesus dipaku. Akhirnya Tuhan Yesus yang sudah dipaku, salibnya diberdirikan dan diangkat, ditancapkan ke lubang salib. Sehingga Tuhan Yesus yang sudah dipaku di salib itu dijatuhkan salibnya ke lubang salib di Bukit Golgota. Seluruh bobot berat badan Tuhan Yesus menarik paku yang ada di tangannya, menekan paku yang ada di kakinya. Oh adik-adik, di atas salib itu begitu menderita. Kalau kalian gatal kepala bisa garut. Kalau ada lalat di muka kita bisa kita pukul. Tuhan Yesus di atas salib itu, di sana begitu dingin. Ada lalat-lalat yang terbang-terbang, hinggap di matanya, di hidungnya, di mulutnya. Dia tidak bisa usir. Dia begitu kesakitan. Dan tahukah kalian, di atas salib itu paling susah itu bernapas. Karena berat badan Tuhan Yesus menarik paku itu. Berat badan ini membuat dia harus
menahan, tangannya harus dikeraskan. Lalu disitulah dia menghirup oksigen. Kenapa? Karena dada ini menekan paru. Ruang paru-parunya itu hampir tidak ada karena tertekan oleh dada yang terjepit oleh karena berat tubuh Tuhan Yesus yang menarik tangannya. Sehingga dia bernapas saja berjuang. Oh adik-adik, itu bukan sebentar. Itu ada 6 jam lamanya. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Hari itu hari yang paling mengerikan sepanjang sejarah. Di atas salib pukul 12 tiba-tiba gelap. Mulai dari atas salib sampai seluruh Yerusalem. Waktu itu Tuhan Yesus berseru, "Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bukan saja gelap adik-adik, tapi juga terjadi gempa. Makin menakutkan. Selain gempa, tirai bait Allah terbelah 2. Oh, tetapi orang-orang banyak ini tidak peduli. Dia menonton, memperhatikan Tuhan Yesus yang sedang menderita di atas salib. Orang ini tidak takut. Orang ini merasa satu hiburan waktu Tuhan Yesus menderita. Orang ini harusnya bersedih. Mengapa Yesus yang tidak berdosa disalib? Adik-adik, pemandangan ini susah untuk dilihat. Susah untuk diceritakan. Terkadang saya waktu cerita ini saya merasa hadir di waktu penyaliban Tuhan Yesus. Tiba-tiba saya takut. Yesus, Tuhan, Anak Allah, menderita di atas salib. Jam 12 tiba-tiba gelap. Terus berlangsung sampai jam 3 sore. Jam 3 sore, Tuhan Yesus dari atas salib berseru, "Sudah selesai." Apa artinya adik-adik? Semua dosa-dosa kalian, pelanggaran kalian, kalian yang malas, yang benci sama teman, bohong, tidak mau taat orang tua, mencuri, memukul teman, mengejek kawan-kawan. Semua itu diderita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tidak berdosa, dialah yang menanggung dosa-dosa kalian. Sehingga hari ini kalian harus sadar, kalian harus memperhatikan bahwa Yesus Tuhan Anak Allah yang dipaku di atas salib itu disalib, dipaku karena dosa-dosa kalian. Apakah kalian tidak menyadari anak-anak? Kalian merasa bohong itu biasa, mengejek kawan biasa, malas biasa. Tidak, itu dosa yang serius. Itu dosa yang mematikan Tuhan Yesus di atas salib. Dosa-dosa kitalah yang membuat Tuhan Yesus disalib. Dosa kitalah yang dipikul Tuhan Yesus. Mungkin kalian tidak sadar waktu kalian tonton film-film yang jelek-jelek, gambar yang jelek-jelek, kalian merasa itu biasa. Tidak, kalian sudah berdosa. Itulah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Kalian mungkin biasa malas mengerjakan PR. Kalian mungkin juga merasa biasa melawan orang tua. Tidak, itu dosa yang serius. Ada anak kecil di sekolah, dia colok mata kawannya. Oh, waktu itu saya dengar seorang guru cerita, saya sedih. Kok bisa begitu?
Itulah yang membuat Tuhan Yesus terpaku di atas salib. Dosa kalian. Kalau kalian tidak bertobat, suatu hari kalian akan menjadi perampok, penjahat yang besar. Seperti perampok yang dipaku bersama Tuhan Yesus. Untuk apa menjadi perampok? Untuk apa dewasa menjadi orang jahat? Alangkah baiknya kalau kalian dari kecil bertobat, mengenal Tuhan Yesus, meninggalkan dosa, dan mengikut Tuhan Yesus. Oh adik-adik, tadi saya buat foto yang di depan ini supaya kalian sadar, inilah karena dosa kalian. Ada mahkota duri, ada salib, ada paku, ada martil. Semua ini karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus tidak berdosa, mati mengganti kalian yang berdosa. Oh adik-adik, Tuhan Yesus menanggung dosa kita di atas salib. Tapi hari itu Dia mati lalu dikubur. Tuhan Yesus mati jam 3 sore. Dia berkata, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku. Walaupun Tuhan Yesus sudah lelah menderita, tapi dengan bersuara keras, Dia berkata kepada Bapa di sorga, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu hari itu, datanglah Yusuf Arimatea dan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus masih hidup, namanya Nikodemus. Mereka lah yang membawa mayat Tuhan Yesus ke kubur. Lalu datanglah perempuan-perempuan Yerusalem untuk melihat mayat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikubur hari Jumat sore. Tuhan Yesus diletakkan di dalam kubur yang kosong. Kubur Tuhan Yesus itu gua yang bersih, yang belum pernah dipakai. Di sanalah diletakkan mayat Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi setelah orang ini menguburkan mayat Tuhan Yesus? Waktu itu adik-adik, kubur Tuhan Yesus dijaga tentara Romawi. Karena orang Yahudi takut Yesus akan dicuri muridnya. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, aku akan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kubur ini dijaga tentara-tentara Romawi. Tapi Tuhan Yesus, walaupun Dia dijaga mayatnya, pagi-pagi hari Minggu, para perempuan Yerusalem berlari. Waktu dia berlari ke kubur Tuhan Yesus, inilah yang dia lihat. Anak-anak, kubur ini sampai hari ini ada. Kubur ini kubur kosong. Kenapa? Karena Yesus yang dikubur itu sudah keluar. Pintu kuburnya sudah terbuka. Oh, dan Tuhan Yesus datang. Dia datang setelah bangkit dari kubur, Dia datang kepada murid. Waktu itu para murid takut. Mereka menutup pintu, sembunyi di satu rumah. Tapi Tuhan Yesus tanpa mengetok pintu, tanpa buka pintu, Dia masuk ke rumah itu. Oh, waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada para murid, damai sejahtera bagimu. Jangan takut. Tapi adik-adik,
ada satu orang murid Tuhan Yesus tidak di rumah itu. Namanya siapa tahu nama murid itu? Rasul siapa? Ya, Rasul Thomas. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri masuk ke rumah yang terkunci, dia tidak ketok pintu, dia tidak dibukakan pintu, tapi dia masuk. Dia berkata kepada para murid, para rasul, damai sejahtera bagimu. Aku sudah bangkit. Lihat ini bekas paku yang di tanganku. Lihat bekas paku di tanganku dan tombak di lambungku. Waktu itu adik-adik, para rasul takut. Jangan-jangan hantu. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau hantu tidak ada daging dan tulangnya, aku ini. Coba kalian raba. Kalau hantu tidak ada tulang, tidak ada daging, tapi akulah ini. Oh, waktu itu anak-anak para rasul bersuka cita. Dia senang. Tuhan kita sudah bangkit, dia senang. Lalu rasul yang satu itu, Rasul Thomas, tidak mau datang. Walaupun para rasul lain berkata, kami sudah bertemu dengan Tuhan. Tapi Rasul Thomas tidak mau percaya. Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang paku tangan Yesus, aku tidak percaya. Sebelum aku memasukkan tanganku ke lambung Tuhan Yesus, aku tidak percaya Yesus bangkit. Oh adik-adik, Tuhan Yesus dengar apa yang kita katakan. Walaupun Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik, waktu Thomas berkata, sebelum aku melihat tangannya yang berlubang paku, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang paku itu, Thomas berkata, aku tidak mau percaya. Aku tidak percaya. Sebelum aku memasukkan tanganku ke lubang lambungnya yang ditombak, aku tidak akan percaya. Demikian kata Thomas. Tapi 1 minggu kemudian, di rumah yang sama, di tempat yang sama, pintu terkunci, semua rasul kumpul. Hari itu adik-adik, Thomas ikut di sana. Tanpa mengetuk pintu, tanpa pintu dibukakan, Tuhan Yesus hadir masuk ke ruangan itu. Dan dia langsung menjumpai Thomas. Oh, waktu itu Thomas begitu takut. Karena di depannya itu berdiri Yesus yang sudah dipaku di atas salib, yang sudah dikubur. Dia bangkit, berdiri di hadapan Thomas dan berkata kepada Thomas, "Hei Thomas, cucukkanlah jarimu ke lubang pakuku. Hai Thomas, taruhlah tanganmu ke dalam lambungku. Hai Thomas, mengapa engkau tidak percaya aku sudah bangkit?" Thomas sambil berlutut